Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya agak cemburu dengan Pak Ustadz Somad ini. Karena istri saya itu dari mulai subuh, Pak Ustadz, sambil masak dia dengarkan YouTube-nya Pak Ustadz. Kemudian pada saat mau berangkat ke kantor di rumah, dia dengarkan YouTube-nya Pak Ustadz. Sampai di rumah dia mau tidur, dia dengarkan lagi YouTube-nya Pak Ustadz. Sampai kalau saya datang ke rumah, dia sudah tertidur, YouTube-nya Pak Ustadz masih menyala itu Pak Ustadz. Kadang saya berpikir, memang di era new normal ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi dengan menonton YouTube, menambah keimanan dengan mendengarkan tausiah-tausiah dari Pak Ustadz. Yang menjadi pertanyaan saya pertama Pak Ustadz mengenai sholat berjamaah di masjid dengan berjarak. Di satu sisi hadis mengatakan kita mesti merapatkan diri di dalam sholat. Kemudian kalau ada pandemi kita sebaiknya menghindar. Lantas di new normal ini mana yang lebih tepat Pak Ustadz? Tetap sholat berjamaah berjarak ataukah tetap sholat di rumah Pak Ustadz? Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama itu dulu Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, saya memohon maaf kepada suami-suami yang istrinya selalu mengikuti tausiah pagi, petang, siang, dan malam, termasuk Pak Moderator. Tapi insya Allah, kalau ibu-ibu itu mengikuti apa yang saya sampaikan, mereka akan menjadi ibu-ibu yang baik, menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anak mereka. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya tidak pernah merasa menggurui ibu-ibu. Kalau saya sedang tausiah, saya merasa sedang bercerita di depan almarhumah ibu saya. Karena dulu ketika saya masih kecil, sholat Jumat, pulang Jumat, hari ini hari Jumat, tak pernah saya lupakan untuk membacakan surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan Al-Fatihah untuk almarhumah. Untuk almarhum orang tua. Maka selalu hari Jumat saya pulang, ibu saya bertanya, apa cerita khotib tadi? Di situ saya bercerita, kata khotib itu begini, begini, begini. Sekarang juga begitu. Makanya banyak ibu-ibu merasa Ustadz cerita saja. Dan kami mendengar cerita Ustadz. Saya tidak pernah menyuruh orang, saya tak pernah mendikte orang, saya tak pernah menjudge orang. Saya hanya bercerita tentang apa yang pernah saya baca, tentang apa yang pernah saya dengar, tentang apa yang pernah saya terima dari guru-guru saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia akhirat dan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menyikapi bagaimana ibadah, kita mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib. Mana rukun, mana syarat, mana wajib. Mana sunat, mana mubah, mana makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, mubah, makruh. Apakah merapatkan shaf itu rukun? Bukan. Apakah merapatkan shaf itu syarat? Bukan juga. Apakah merapatkan shaf itu wajib? Bukan. Maka dia adalah sunnah. Sawu sufuf, luruskan shaf, rapatkan shaf. Inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Itu pada saat normal. Maka pada saat tidak normal seperti sekarang, ada wabah COVID-19, ada penyebaran penyakit, maka sholat dengan tidak merapatkan shaf, tidak terkait dengan rukun, tidak terkait dengan wajib, tidak terkait dengan syarat. Maka orang sholatnya tetap sah. Hanya kalau ketika suasana normal, maka dia mesti rapatkan. Karena itu terkait dengan kesempurnaan sholat. Tapi ketika dalam keadaan tidak normal, maka tetap sholat di masjid, ikuti protokol kesehatan, masuk masjid yakinkan tidak dalam keadaan demam, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak fit, masuk ke dalam masjid yakinkan bahwa suhu tetap suhu normal, lalu kemudian tetap cuci tangan pasti karena kita berwudu, lalu kemudian hand sanitizer, bawa sajadah dari rumah karena khawatir sajadah banyak digunakan karena ini virus bisa juga menempel di kain, lalu kemudian tetap menjaga semprotan disinfektan. Kalau daerah itu zona hijau, zona kuning,
silakan ke masjid. Tapi kalau daerah kita zona merah, zona hitam, baik sholat di rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa ketemu Pak Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Keadaan COVID ini kan nggak normal ya. Tapi artinya kita tetap kalau beribadah itu mungkin tantangan lebih besar. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia, apakah pahalanya juga makin besar gitu, hitung-hitungan. Terus yang kedua, saya mau nanya, saya yakin kita sebagai manusia udah dirahmatin Allah, mempunyai pikiran ya yang bisa beradaptasi setiap zaman. Ternyata agama Islam juga disiapkan seperti itu, agama yang bisa cocok di setiap zaman gitu kan. Itu terbukti. Kita kemarin nggak sholat Jumat, terusnya nggak sholat Jumat di masjid, nggak sholat tarawih di masjid selama Ramadan, tetap kita Lebaran juga tetap nggak sholat itu. Haji pun tidak rame-rame di Ka'bah, Islam tetap ada. Saya dengar komentar dari Pak Ustadz aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang pertama terkait tentang pahala, maka kaedahnya, kode etiknya al-jaza ala qadril amal. Balasan pahala sesuai dengan tingkat kerumitan, kesulitan amal. Jadi semakin sulit dia, maka semakin tinggi balasan pahalanya. Oleh sebab itu pahala jihad fisabilillah lebih tinggi daripada pahala berzikir di masjid. Karena jihad fisabilillah itu nyawa melayang, harta hilang, terluka, maka jihad yang paling tinggi. Nah, karena kadarnya. Nah, bagaimana dengan pada saat COVID-19, orang juga beramal, amalnya ketika normal biasa, tapi di ketika new normal, tidak normal ini, dia perlu persiapan yang luar biasa. Maka pahalanya lebih banyak. Karena kaedahnya al-jaza ala qadril amal. Balasan pahala sesuai dengan kadar kesulitan, kepayahan, kerumitan amal. Tapi puncaknya adalah kembali kepada keikhlasan. Dan yang tahu siapa ikhlas tidak ikhlas itu hanya Allah saja. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat hanya mencatat. Dia tetap beribadah pada saat COVID. Pada saat orang tidak beribadah, dia tetap istiqomah beribadah. Adapun ikhlas tidak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha minta minal mukhlasin, dijadikan Allah ikhlas. Kita nggak ngaku ikhlas. Mukhlis ikhlas. Mukhlas orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang balasan pahala. Makanya kata Nabi, al-ibarat ibadati fil haraji ka hijratin ilayya. Orang yang mampu tetap istiqomah pada saat banyak cobaan, ujian, huru-hara, ka hijratin ilayya. Dia sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Bagaimana sulitnya dulu hijrah Abu Bakar, hijrahnya Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah kita mendapatkan pahala Nabi sendiri yang menjanjikan ka hijratin ilayya. Yang kedua, bahwa agama Islam ini relevan, cocok dalam segala situasi dan kondisi. Adanya COVID-19 menyadarkan kita kembali bahwa agama ini datang dari Allah. Ayatnya selalu kita baca dalam surat Yasin. Tanzilal Azizir Rahim. Ini diturunkan dari Allah. Yang ngerti apa yang akan terjadi 14 abad ke depan itu Allah. Maka Allah berikan obatnya, cara-caranya, langkah-langkah persuasifnya 14 abad yang lalu. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke tempat itu. Kalau kamu dengar ada suatu wabah di suatu negeri, jangan datang ke tempat itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu tempat itu banyak wabah, la takhruju firaran minhu, jangan keluar dari situ. Statement itu diucapkan Nabi 14 abad yang lalu, tapi diamalkan orang sekarang. Lockdown, orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar. Sekarang, kenapa orang begitu takut ketemu dengan orang yang terkena? Dari mana? Dari hadis Nabi. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular, seperti lari dari singa. Yang terkait dengan ibadah, maka tidak ada ibadah yang tidak terlaksana. Karena dalam Islam itu ibadah selalu ada pintu, selalu ada celah, selalu ada kesempatan. Puasa, nggak bisa puasa, diganti di hari yang lain. Nggak bisa diganti di hari yang lain,
bayar fidyah. Hukum tertinggi hukum mati. Tapi kalau keluarganya memaafkan, bayar diat 1000 dinar. Selalu diberikan Allah alternatif. Selalu diberikan ada jalan plan B. Plan A nggak bisa, masuk plan B. Sholat ke masjid, tidak bisa sholat ke masjid, sholat di rumah. Sholat rapat, nggak bisa rapat, sholat berjarak. Sholat Idul Fitri rame-rame tanah lapang, nggak bisa, sendirian juga sah. Kalau di rumah ada makmum 3, imam 1, cukup. Menyembelih hewan kurban, menyaksikan, sunat, nggak bisa disaksikan, transfer. Oleh sebab itu maka semakin menguatkan keyakinan kita. Siapa yang merenung, siapa yang membaca, siapa yang mendengar, makin kuatlah keyakinan dia tentang agama Islam. Cocok, relevan, di kulli zaman wa makan, di setiap situasi, kondisi, dan tempat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.